Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis atau ALB. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya H. Trinanda Gerhana, NIM atau nomor induk mahasiswa 19104168846. Dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM, kelas A1 pagi, semester 4, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancabakti Pontianak. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis atau ALB melalui Google Classroom berupa video dan dijawab menggunakan video record. Pertanyaan pertama, setelah Anda menonton video tersebut, apa yang Anda dapatkan dari riset Bapak? Yang saya dapatkan dari riset Bapak dari video yang dibagikan adalah latar belakang mata kuliah. Tentang latar belakang mata kuliah, banyaknya kisah jatuh bangun perusahaan atau koperasi di dalam negeri maupun di sentro dunia. Sebelum kemerdekaan, ada imperium usaha dirintis oleh Oei Tiong Ham yang bergerak di berbagai bidang usaha, mulai dari perdagangan, pabrik, gula, hingga farmasi. Imperium usaha ini lenyap, kecuali unit usaha pabrik obat yang sekarang dikelola oleh salah satu BUMN. Kita juga mengalami semarak konglomerasi di era Orde Baru, yang kebanyakan dikuasai oleh kroni-kroni Soeharto, termasuk lingkungan keluarga dekatnya. Sebagai konglomerasi itu meredup, sebagian lagi melakukan reposisi, dan ada pula yang bertransformasi menjadi perusahaan publik. Korupsi dan nepotisme di masa Orde Baru juga telah memakan banyak korban, di antaranya kebangkrutan 4 bank BUMN yang sekarang menjelma menjadi Bank Mandiri. Pernah pula Pertamina nyaris membangkrutkan negeri ini. Ada pula 3 kisah sukses, 3 pabrik rokok kretek terbesar di tanah air, maupun mengguling raksasa rokok dunia. Pemiliknya masuk di jajaran orang-orang terkaya di dunia. Di usaha penerbangan, kita menyaksikan Susi Air mampu berekspansi dengan model bisnis yang tak lazim. Sebaliknya, Batavia Air tiba-tiba dipalitkan. Di mancanegara, kita dikagetkan oleh kehancuran salah satu lembaga keuangan terbesar di dunia, Lehman Brothers. Dalam sekejap, sosoknya lumat ditelan krisis finansial di Amerika Serikat yang memicu krisis finansial global pada tahun 2008 sampai 2009. Sejumlah perusahaan penerbangan terkemuka juga tinggal nama. Lain lagi dengan kisah Nokia, sempat merajai pasar telkom genggam di dunia, termasuk di Indonesia. Tiba-tiba pamornya meredup. Belakangan BlackBerry mengalami kemunduran drastis dan merugi besar, dan akhirnya akan delego. Sementara itu, Samsung dari Korea meruak dan dalam waktu tak terlalu lama memimpin pasar smartphone di dunia. Beberapa perusahaan mengalami jatuh bangun, sempat terpuruk tetapi bangkit kembali dengan merek yang sama namun dengan sosok baru. Misalnya IBM, ada yang termasuk mengalami ekspansi seperti Posco Korea, maupun ada pula yang mengalami stagnasi lalu dan kemunduran seperti Merpati. Faktor-faktor yang menyebabkan jatuh bangunnya keberhasilan kegagalan perusahaan koperasi menjadi kajian dari mata kuliah ini. Sudah barang tertentu, tidak semua faktor akan dibahas, melainkan hanya beberapa faktor yang dipandang sangat paling penting dan relevan dalam kondisi Indonesia dan Kalimantan Barat. Mengingat cukup banyak peserta dari kalangan birokrasi pemerintah,
Sepatutnya disentuh pula lingkungan berkoordinasi dalam konteks modal pembangunan segitiga Business Government Society. Deskripsi mata kuliah. Pada semester ini sudut pandang bahasa lebih menekankan pada ketidakpastian atau uncertainty dan bagaimana dunia usaha menyikapinya. Tujuan mata kuliah agar peserta memahami lingkungan eksternal yang dihadapi dunia usaha dan mengaruhi kinerja usaha. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan peserta mampu mengantisipasi faktor-faktor eksternal yang setiap saat dihadapkan dan mengalami perubahan, sehingga bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Dengan begitu, kita bisa meminimalisir dampak negatif yang mengoptimalkan peluang tercipta dari perubahan-perubahan lingkungan eksternal tersebut. Lebih jauh, kita mempersiapkan diri untuk menciptakan masa depan, bukan sekedar mengantisipasinya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Jika Anda mendengar kata analisis lingkungan bisnis atau ALB, apa yang ada di benak Anda? Dari kata analisis bisnis, bisa saya ambil kata analisis yang berarti kita menganalisis atau mengidentifikasi sesuatu, yaitu yang kita analisis adalah lingkungan bisnis. Jadi, analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman dari lingkungan bisnis yang kita tekuni atau apapun yang kita pelajari mengenai analisis lingkungan bisnis tersebut. Ketiga, mengapa perusahaan itu perlu mempelajari atau menganalisis lingkungan bisnis? Tujuan analisis lingkungan adalah untuk mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemajemukan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi perusahaan. Sekian jawaban dari saya untuk mata kuliah analisis lingkungan bisnis, tugas video record dari dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan video ini. Saya Hadrenanda Gerhana, NIM atau nomor induk mahasiswa 19104168846, kelas A1 pagi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancabakti Pontianak, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kita semua yang menyaksikan video record ini. Terima kasih.